Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Malik yang disebutkan dalam kitabnya Al-Muwatta atau Sunan Imam An-Nasa'i. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman." Ada 3 hal yang jika terdapat pada diri seseorang, maka orang itu akan menemukan kelezatan iman. Pertama, kata Nabi, man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu pada saat seseorang merasakan bahwa mencintai Allah dan Rasulnya melebihi cintanya pada selain keduanya. Kalau ada orang yang cintanya kepada Allah dan Rasulnya sudah lebih berat daripada lainnya, maka orang ini akan menemukan halawatul iman. Mengapa kebanyakan manusia berat ketika melakukan ibadah? Salah satu di antara faktor penyebabnya karena cintanya kepada Allah lebih kecil daripada cintanya kepada selain Allah. Apakah berupa keluarga, kekayaan, bisnis, wanita ataupun pria, dan lain sebagainya. Kebanyakan kita merasa berat melepaskan uang yang kita miliki untuk zakat atau untuk amal jariyah atau yang lainnya dibandingkan dengan memberikan uang kepada orang yang kita cintai berapapun jumlahnya. Mengapa demikian? Sebab tingkat kecintaan kita kepada orang yang kita cintai kerap kali mencampuri atau bahkan lebih besar dan mengalahkan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam pengalaman hidup manusia, terutama di kalangan para remaja, seseorang yang mempunyai kekasih akan lebih gampang mengeluarkan kocek ataupun keuangan pada kekasihnya daripada memberikan uang pada keluarganya atau orang tuanya. Karena pada saat itu cintanya pada si pacar lebih besar daripada cintanya kepada orang tua ataupun keluarganya. Demikian juga pada skala yang lebih besar, kalau cinta pada Allah betul-betul lebih besar daripada cinta kepada selain Allah, maka apapun yang dimiliki akan diserahkan dan merasa bangga kalau miliknya bisa diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an dengan ikhlas dan bangga menggadaikan dagangannya untuk Allah ketika terjadinya musim paceklik. Mengapa Utsman bin Affan bisa berpikir dan bertindak sedemikian rupa? Karena Utsman bin Affan termasuk salah satu di antara orang yang kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya sudah ia cintai lebih kuat daripada cintanya kepada barang yang dia miliki. Oleh sebab itu, dia mengeluarkan uang, dia mengeluarkan harta bandanya dan semua hartanya tanpa rasa berat, bahkan dengan rasa kebanggaan. Kedua, kata Rasul, yang akan merasakan atau mendapatkan lezatnya iman adalah waman ahabbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Orang yang mencintai sesamanya, orang Islam, tanpa ada pamrih apa-apa kecuali lillah. Sebab banyak di antara manusia yang mencintai seseorang karena ada sesuatu yang disembunyikan atau ada maksud dan tujuan yang terselubung. Misalnya sedang memperoleh kedudukan, mendapat tender, atau sedang mengincar sesuatu posisi tertentu. Akan tetapi ini biasanya yang terjadi saat mendengar kedudukannya terancam, maka yang dahulunya cinta berubah menjadi benci. Pada saat mendapat tender, ia akan memuji-muji dan memberikan hadiah-hadiah yang luar biasa. Sedangkan kalau sudah habis masa tendernya, akan mengomel dan menceritakan kejelekan seseorang. Itu semua terjadi karena cintanya bukan karena Allah, tetapi karena kedudukan atau kepentingan semata. Yang ketiga, kata baginda Rasul, wa may yakrahu ay yarji'a ilal kufri kama yakrahu ay yulqa fin nar.
Orang yang membenci kalau ia kembali kepada kekafiran sebagaimana kebenciannya, ketidaksukaannya kalau dia dilemparkan ke dalam api neraka. Seseorang akan menemukan kelezatan iman ketika dia sungguh-sungguh menjaga dirinya jangan sampai kembali kepada kekufuran. Menurut ulama ahli hadis, kembali kepada kekufuran bisa dalam arti akidah, juga bisa dalam arti amalan. Yang termasuk akidah adalah orang yang kembali menjadi orang kafir. Adapun kafir secara amali boleh jadi orang itu tetap menjadi orang Islam, tetapi perbuatannya menyerupai perbuatan orang-orang kafir. Orang yang beriman akan sangat membenci jika akidahnya sampai jatuh menjadi orang kafir kembali. Sama halnya kebencian itu muncul meskipun akidahnya tetap Islam, tetapi perilakunya, budaya hidupnya, cara kerjanya, pandangan dan wawasannya sudah tidak berbeda dengan orang-orang kafir. Semoga kita termasuk bagian orang-orang yang senantiasa mendapatkan halawatul iman. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.